pengumpulan dan analisis data awal. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif, memahami metode pengumpulan data energi dan operasional bangunan, mengidentifikasi SEU Significant Energy Use dari data awal, mampu melakukan analisis konsumsi energi untuk tiap sistem atau peralatan, menguasai penggunaan instrumen pengukuran dan teknik pencatatan data, menyusun data awal sebagai dasar benchmarking dan perhitungan potensi efisiensi energi, mampu menyiapkan laporan awal yang akurat untuk audit energi. Dasar Hukum dan Standar Pengukuran Energi. Permen ESDM Nomor 1 April tahun 2012 digantikan Permen Agustus tahun 2025, mewajibkan penunjukan manajer energi bersertifikat, audit energi berkala minimal tiap 3 tahun pada peralatan SEU, pelaporan tahunan ke Kementerian ESDM. Rekomendasi audit diklasifikasikan sesuai biaya dan wajib. Ditindaklanjuti, M dan V kinerja energi dilakukan oleh personel bersertifikat ISO 5001 tahun 2018 Energy Management System NMS menggunakan kerangka Plandu Cekek PDCA untuk peningkatan kinerja energi. Menekankan energy review, identifikasi SEU, baseline, dan MPA memandu monitoring, pengukuran, analisis, dan evaluasi capaian energi. ASHRAE Standard 211 menstandarkan prosedur audit energi level 1-3, menentukan kebutuhan pengumpulan data dan pengukuran lapangan, memberikan pedoman minimum reporting agar audit dapat ditindaklanjuti dan dibandingkan. N 16247 Energy Audits EU memberikan metodologi dan deliverables audit energi, meliputi audit untuk bangunan, industri, transport, dan persyaratan kompetensi auditor. Menegaskan tahapan audit, persiapan, pengumpulan data, kunjungan dan pengukuran, analisis, pelaporan, dan tindak lanjut. ISO 5001 dan ASHRAE ISO 5001 tahun 2018 Standar Internasional Sistem Manajemen Energi menekankan identifikasi SEU sebagai dasar peningkatan kinerja energi. ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, menerbitkan panduan audit energi level 1-3 dengan fokus analisis konsumsi pada peralatan besar yang biasanya termasuk SEU. ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, organisasi internasional di bidang HVAC, refrigerasi, dan energi bangunan, menerbitkan standar audit energi, salah satunya ASHRAE Guideline 211, menyediakan audit energi level 1, walkthrough, level 2 diagnostic, level 3 investment grade, fokus pada analisis konsumsi energi, peralatan besar, biasanya termasuk SEU. Tingkatan audit energi, menurut ASHRAE, level 1, walkthrough audit, pemeriksaan cepat, bangunan dan sistem, identifikasi, pemborosan energi umum, rekomendasi awal, dengan estimasi kasar penghematan, level 2 diagnostik audit, analisis lebih detail, konsumsi energi, pengumpulan data, dan evaluasi. Sistem utama, rekomendasi efisiensi dengan perkiraan biaya dan manfaat. Level 3 investment grade, audit paling komprehensif dan mendalam, melibatkan pengukuran, simulasi, dan analisis kelayakan finansial. Digunakan sebagai dasar keputusan investasi efisiensi energi. EN 16247. Standar Eropa untuk prosedur, metodologi, dan kompetensi auditor energi. Mencakup audit energi pada bangunan, proses industri, dan transportasi. Menetapkan kompetensi minimum auditor energi. Tujuan identifikasi SEU, menemukan peluang efisiensi,
dan mendukung perbaikan kinerja energi. Tahapan audit, persiapan, pengumpulan data, pengukuran teknis, analisis, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi. Identifikasi pengguna energi signifikan, SEU, menentukan peralatan, sistem, atau proses yang menyumbang konsumsi energi terbesar dalam suatu bangunan atau fasilitas. Tujuan utamanya adalah menentukan fokus penghematan energi agar tindakan efisiensi dapat memberi dampak maksimal. Proses identifikasi biasanya dilakukan melalui analisis data historis, tagihan listrik, bahan bakar, jam operasi, dan pola beban. Survei lapangan, inspeksi visual, wawancara operator, dan pencatatan kondisi peralatan. Pengukuran teknis, penggunaan alat seperti clamp meter, lux meter, data logger, thermal camera, dan flow meter untuk mengetahui konsumsi aktual tiap sistem. SEU dan HVAC. SEU, Significant Energy Use Gives, penggunaan energi yang paling besar atau berdampak signifikan terhadap konsumsi total. CU biasanya berasal dari peralatan utama HVAC, boiler, motor listrik, chiller, pencahayaan, kompresor udara, HVAC heating, ventilation, and air conditioning, adalah sistem tata udara dalam bangunan yang mengatur suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara. HVAC sering menjadi CU karena bisa menyumbang 40–60% konsumsi energi bangunan. Pengumpulan data historis dan lapangan. Data historis, tagihan listrik, bahan bakar, dan jam operasi 12 bulan terakhir untuk mengetahui tren konsumsi dan baseline energi. Survei lapangan, inspeksi visual, wawancara operator, dan pencatatan kondisi peralatan untuk memverifikasi kondisi aktual dan mengidentifikasi CU. Pengukuran teknis, clamp meter, arus listrik peralatan, luxmeter, intensitas cahaya, data logger, pencatatan konsumsi energi otomatis, thermal camera, infrared, thermometer, mendeteksi panas berlebih atau kebocoran energi pada permukaan peralatan, flow meter pressure gauge, mengukur laju aliran dan tekanan fluida air, udara, atau gas dalam sistem. Luxmeter and thermal camera, luxmeter, alat untuk mengukur intensitas cahaya di suatu area dalam satuan lux. Digunakan untuk memastikan pencahayaan cukup, efisien, dan sesuai standar. Berguna dalam audit pencahayaan dan efisiensi. Energi lampu, thermal camera infrared, thermometer, mengukur dan memvisualisasikan panas permukaan atau kebocoran. Energi secara non-kontak membantu mendeteksi isolasi buruk, panas berlebih pada peralatan, dan area kehilangan energi. Memberikan gambaran visual untuk analisis cepat. Clamp meter dan flow meter. Clamp meter, multimeter, alat untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan daya instan. Clamp meter dapat mengukur arus tanpa memutus sirkuit. Multimeter dapat mengukur tegangan AC atau DC, resistansi, dan continuity. Flow meter/pressure gauge. Flow meter mengukur laju aliran fluida air, udara, gas. Pressure gauge mengukur tekanan fluida dalam pipa atau sistem. Digunakan untuk memantau performa pompa, sistem pendingin, atau distribusi air atau udara. Data logger mencatat konsumsi energi atau parameter lingkungan secara otomatis. Memantau listrik, suhu, kelembapan, aliran, tekanan, dan intensitas cahaya. Memudahkan analisis, tren energi, dan monitoring peralatan. Data tersimpan digital untuk audit dan pelaporan kinerja energi. NPI Energy Performance Indicator. Tujuan, memantau kinerja energi, membandingkan antar periode atau fasilitas, dan menilai dampak tindakan efisiensi.
merupakan indikator kinerja energi yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien energi digunakan dalam suatu sistem atau bangunan. Contoh, kWh atau M, per tahun, kWh atau unit produksi. Digunakan untuk memantau performa energi, menilai dampak langkah efisiensi, dan membandingkan kinerja antar periode atau bangunan. Analisis data dan identifikasi peluang efisiensi. Contoh peluang efisiensi energi. Lighting, mengganti lampu konvensional dengan LED, serta memasang sensor cahaya untuk mengurangi pemakaian saat tidak diperlukan. Havasi, mengoptimalkan suhu ruangan antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Melakukan perawatan rutin pada filter dan chiller, serta menggunakan VSD Variable Speed Drive. Antak pampadan, blower regar, konsumsi energi lebih efisien. Motor listrik GIVS, penerapan inverter, atau VSD, untuk mengatur kecepatan motor sesuai beban nyata, operasional. Menyusun jadwal operasi peralatan sesuai kebutuhan nyata, sehingga energi tidak terbuang. VSD Variable Speed Drive, perangkat elektronik yang mengatur kecepatan putaran motor listrik sesuai kebutuhan beban, bukan beroperasi selalu pada kecepatan penuh. Fungsi, mengontrol aliran energi ke motor, sehingga konsumsi listrik lebih efisien, mengurangi pemborosan energi saat beban motor rendah. Manfaat, mengurangi konsumsi energi listrik secara signifikan pada pompa, blower, dan kompresor. Memperpanjang umur peralatan karena mengurangi keausan akibat start-stop atau operasi konstan pada kecepatan tinggi. Memberikan kontrol, presisi pada proses yang memerlukan variasi kecepatan motor. Aplikasi, sistem HV, pompa air, conveyor, kompresor, dan mesin industri lain yang memerlukan penyesuaian kecepatan sesuai beban nyata.